Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faizah, semangat, yes, yes, yes. Baik, sebelum pembelajaran BSIOK dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik anak-anak, setelah berdoa, seperti biasanya kita menyanyikan lagu nasional. Kalau kemarin kita menyanyikan tentang apa? Garuda Pancasila, kalau minggu ini kita sudah beda lagu. Ya, judulnya apa Pak Riko? Judulnya Padamu Negeri. Ayo, kira-kira anak-anak sudah ada yang hafal apa belum? Atau bahkan saya sudah bisa menyanyikan Pak Riko. Siapa kira-kira? Oke, kalau memang kita masih belum ada atau masih sedikit yang bisa, kita bernyanyi bersama-sama ya. Nanti tirukan Pak Riko, lagunya sangat mudah, sangat pelan ya, dan sangat pendek. Pelan-pelan sama Pak Riko ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ada aku berjanji padamu negeri itu lagunya ya, sangat pendek bukan? Pelan dan pendek dan mudah untuk dihafalkan. Oke, kelas? Yes, yes. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang subtema 1 sudah masuk ke dalam tema 4 ya kita. Sudah cepat sekali ya, sudah tema 4 ya anak-anak ya. Ya, dengan materi apa? Materi berjalan lurus. Nah, berarti berjalan lurus termasuk ke dalam gerakan lokomotor. Ya. Jadi, kalau gerakan manipulatif itu adalah gerakan yang menggunakan alat, kalau gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Ada berjalan, melompat, meloncat, dan berlari. Nah, materi kita hari ini itu adalah gerak berjalan. Ya, gimana Pak Riko? Berjalan kok dibuat materi? Kan cuma berjalan, tinggal berjalan saja.
Nah, ini yang sering kita keliru. Padahal berjalan itu ada caranya juga, ya, ada caranya juga. Jadi seperti berjalannya itu harus lurus, kemudian kita memandang ke depan. Jadi ada caranya ya. Jadi nggak hanya berjalan saja, tapi kita masih salah dalam berjalan. Ya, anak-anak pasti sudah terbiasa berjalan kaki ya. Bahkan ada yang misalkan kalau weekend, hari Ahad bisa berjalan-jalan sama keluarga. Tapi apakah gerak berjalan sudah benar, anak? Sudah benar apa belum berjalannya? Coba kita lihat di dalam video yang akan Pak Riko tampilkan. Kira-kira anak-anak semua menilai dirinya sendiri. Apakah saya kalau berjalan sudah benar ataukah masih salah? Nanti kita akan temukan jawabannya ya. Jadi semua menilai dirinya sendiri-sendiri. Ya. Sebelumnya karena materi kita itu berjalan lurus, maka tempat yang digunakan sebagai latihan itu adalah yang pertama bisa menggunakan berjalan lurus mengikuti garis di lapangan. Nah, contoh di sini adalah lapangan badminton atau bulu tangkis ya. Karena di lapangan badminton terdapat garis-garis lurus. Yang kedua, kalau misalkan jauh dengan lapangan badminton, kita bisa berjalan lurus mengikuti garis di lantai rumah. Ya, jadi lantai rumah kita ketika ada lantainya, ada tackle-nya, kita bisa berjalan mengikuti garisnya seperti pada gambar itu ya. Terus yang ketiga, Riko rumah saya itu nggak ada lantainya, terus nggak jauh dari lapangan badminton ya. Jadi tetap bisa menggunakan lakban. Kalau punya lakban, kita garis di lantai rumah kita lurus. Setelah itu kita bisa lakukan gerakan berjalan di atasnya ya, di atas lakbannya. Waduh Pak Riko, saya nggak punya lakban, Pak Riko masa harus beli? Oke, tidak usah beli lakban. Bisa menggunakan tali rafia. Tahu ya, tali rafia yang ada warna merah, warna hijau, itu warna kuning. Nah, caranya bagaimana? Ya udah, kita tarik lurus, kita tempelkan di bawah, kemudian kita potong, dan kita bisa mempraktekkan berjalan di atas tali tersebut. Nah, berikut adalah contoh cara berjalan yang benar. Ya, ini yang benar dulu. Setelah yang benar, nanti kita bisa lihat contoh berjalan yang salah. Ini yang benar dulu ya, anak-anak. Berikut ini adalah contoh gerak berjalan lurus. Nah, pandangan ke depan. Kaki kanan, kaki kiri secara bergantian sesuai dengan ayunan tangannya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh cara berjalan yang salah. Ini adalah contoh berjalan yang salah, jadi jangan ditirukan. Berjalan seperti robot. Nah, berjalan seperti robot ya. Kenapa tidak boleh berjalan seperti robot? Berjalan seperti robot. Nah, ini loh yang menjadi masalah adalah karena ketika kita melangkah kaki kiri, tangan kiri kita ikut. Jadi seakan-akan kita menirukan robot ya. Sekali lagi kita lihat sambil dia berjalan ya. Sambil dia berjalan. Nah, kalau kaki kanan sama kaki kanan, padahal disilangkan. Tidak boleh sama. Nah, kalau ini kan sama ya. Kalau kaki kiri maju, tangannya juga maju. Jadi tidak seimbang, tidak balance. Berjalan sambil menunduk. Yang kedua, berjalan sambil menunduk itu dilarang. Kenapa? Kita nggak boleh lihat garis. Kan itu lihat garis, Pak. Kita menghadap ke bawah. Iya, bukan berarti lihat garisnya, tapi apa yang nanti akan ada di depan kita. Kita harus tahu. Ya, kalau kita berjalan nanti menghadap ke bawah, tiba-tiba di depan ada motor, atau ada benda yang keras, ada tiang listrik atau tiang gawang, kita kan nggak tahu nanti bisa celaka. Maka dari itu, ketika berjalan diharuskan untuk menghadap ke depan.
Ini dilarang ya, disilang berarti dilarang. Nah, efeknya yang selanjutnya itu adalah di bagian tulang belakang kita nanti akan membungkuk. Kita lihat ya, ini kan membungkuk ya prosesnya ya. Nah, ini membungkuk. Itu yang nggak baik di kesehatan tulang kita. Jadi efeknya ketika kita berjalan menghadap ke bawah adalah tulangnya tidak bagus, porsinya tidak bagus ya, tidak proporsional. Selanjutnya, ketika kita sudah bisa melakukan berjalan dengan baik, kita bisa melakukan jalan estafet. Ya, jalan estafet berarti kita membutuhkan tim, membutuhkan teman. Kita lihat contohnya seperti apa di dalam video berikut ini. Berikut ini adalah contoh gerak jalan estafet. Bisa tos kalau sudah kembali, setelah itu melanjutkan pada pemain yang berikutnya. Nah, itu tadi adalah contoh dari jalan estafet. Apapun namanya, kalau ada estafet berarti dia harus tim. Tidak bisa sendiri, harus berkelompok. Baik jalan estafet, lari estafet ya, sama saja. Berikut ini. Nah, materi kita sudah selesai untuk gerak berjalan lurus ya, gerak berjalan lurus. Jadi sekarang waktunya kalau sudah selesai Pak Riko akan memberikan tugas karena sudah beberapa minggu tidak ada tugas untuk PJOK ya. Sama seperti tadi ada kelas 1A sudah Pak Riko berikan tugas dan sudah banyak yang mengirimkan. Tugasnya apa Pak Riko? Jadi tugasnya adalah membuat video terkait dengan nanti kalian melakukan gerak berjalan lurus. Ya, boleh menggunakan lantai kalau ada lantai di rumah, kalau nggak ada bisa menggunakan lakban, boleh sekali. Kalau nggak ada lakban Pak Riko, bisa di lapangan yang ada garisnya. Kalau nggak ada di lapangan Pak Riko, bisa pakai tali rafia yang ditarik lurus, nanti kita tinggal merekam cara berjalan di atasnya ya. Misalkan ini garisnya ya, kita harus jalan lurus ke depan. Ya, nggak hanya berjalan, tapi juga dilihat pandangan mata harus ke depan, tidak ke bawah melihat garisnya, ya, atau tidak menyamping yang badan tegak, ya, tidak boleh membungkuk sedikit. Kemudian ketika kaki kiri melangkah ke depan, berarti tangan kanan yang ke depan. Ketika kaki kanan yang ke depan, maka tangan kiri yang mengayun. Baliknya ya, jangan kayak robot. Nanti kalau kaki kanan ke depan, tangan kanan ke depan. Kayak robot, jatuhnya kayak robot. Sekali lagi ya, seperti itu, oke. Nanti kalau misalkan sudah membuat video, bisa videonya dikirimkan ke nomornya Pak Riko. Nomornya Pak Riko berapa? Bisa minta sama wali kelas kalian masing-masing. Oke, Nana? Kalau sudah mengerti, Pak Riko tunggu video kalian dan pembelajaran pada hari ini Pak Riko akan akhiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan anak-anak dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.